Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa qawluhu, dan firman Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Yaitu maksudnya, maknanya nahussuka wahdaka bil ibadati. Kami menghususkan kepadamu semata, satu-satunya, bil ibadati, dengan ibadah, wal isti'anati, dan memohon pertolongan. Lianna taqdimal maf'uli, karena ma'muli, karena mendahulukan ma'mul itu lawan dari amil. Amil itu yang memberi pengaruh. Saya na'budu itu fi'il fa'il, fi'il fa'il yang membutuhkan objek. Ya, nah objeknya itu ma'mul berarti. Fi'ilnya itu amil. Ya, yang namanya ma'mul biasanya di akhir, na'buduka harusnya. Tapi didahulukan iyyaka dulu, baru na'budu. Asalnya na'buduka. Ya kan? Karena secara asal susunannya itu fi'il, fa'il, maf'ul bih. Begitu, fi'il, fa'il, maf'ul bih. Fi'ilnya ini amil. Amil bagi fa'il, amil juga bagi maf'ul bih. Gitu kan? Susunannya begitu. Kalau fi'ilnya muta'addi, ya kan, berarti butuh maf'ul bih. Nah, ketika ma'mulnya, misalnya maf'ul bihnya didahulukan dari fi'ilnya, ya, maka ini berfungsi, ya, yufidul hasra, berfungsi untuk penghususan, pembatasan. Sehingga maknanya pakai hanya pembatasan, penghususan hanya kepadamu. Ya. Nah, ini termasuk pembahasan ilmu balaghah sebetulnya. Ya, salah satu pembahasannya adalah qasar atau hasar. Jadi mengandung makna yang berbeda, ya, ketika kita mengatakan na'buduka, kami menyembah kepadamu. Nah, kalau redaksinya na'buduka, kami menyembah kepadamu, itu bisa jadi menyembah yang lain juga. Na'buduka wa na'budu ghairaka. Kayak menyembahmu dan menyembah yang selainmu juga. Kalau redaksinya na'buduka. Tapi kalau iyyaka na'budu, itu maknanya hanya kepadamu, satu-satunya. Tidak menyembah kepada yang lain. Itu namanya hasar, qasar. Pembatasan, penghususan. Itu ya. Jadi itu menunjukkan makna seperti itu. Makanya dalam Al-Fatihah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sehingga kalau orang kemudian berbuat musyrik, ya, berbuat kesyirikan, menyembah yang lain, mohon kepada yang lain, ya, berarti menyalahi janjinya, pernyataan yang dia selalu ucapkan di dalam Al-Fatihah. Wa huwa itsbatul hukmi lil madhkuri. Ya, dan dia, maksudnya makna dari hasar itu adalah menetapkan hukum bagi yang disebutkan. Yang disebutkannya iyyaka, kepadamu. Ya, kami hanya beribadah kepadamu, hanya memohon pertolongan kepadamu. Yang disebutkannya itu kepadamu, kepada Allah saja. Jadi ditetapkan beribadah itu hanya kepada Allah. Memohon ampun itu, memohon pertolongan itu hanya kepada Allah. Itsbatul hukmi lil madhkuri. Ya, wa nafyuhu amma adahu, dan menafikan dari selainnya. Berarti yang tidak disebutkan dinafikan, ditiadakan. Artinya tidak menyembah selain Allah, tidak memohon kepada selain Allah, mohon pertolongan. Faka'annahu yaqul, maka seakan-akan dia berkata na'buduka wala na'budu ghairaka. Itu maknanya, itu kami menyembahmu dan kami tidak menyembah kepada selainmu.
Jadi maknanya begitu. Wa nasta'inu bika wa la nasta'inu bi ghairika. Dan kami mohon pertolongan kepadamu dan tidak memohon pertolongan kepada selainmu. Begitu. Ya. Wah, kemudian mana yang berikutnya atau faidah yang berikutnya diambil dari ayat ini, wa quddimal ibadatu 'alal isti'anati. Dan didahulukan ibadah daripada isti'anah. Artinya iyyaka na'budu dulu baru iyyaka nasta'in. Tidak iyyaka nasta'in wa iyyaka na'budu. Nah, ini dipahami faidahnya apa? Hikmahnya apa? Kenapa didahulukan iyyaka na'budu dulu baru iyyaka nasta'in? Ya, yang pertama min babi taqdimil 'am 'alal khas. Ya, termasuk bab ya atau termasuk dalam rangka mendahulukan yang umum daripada yang khusus. Kenapa? Karena kami menyembahnya kepadamu, kami menyembah. Beribadah itu umum. Termasuk memohon pertolongan itu juga termasuk ibadah. Memohon pertolongan itu kan berdoa. Sedangkan doa itu termasuk ibadah. Ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu adalah intinya ibadah. Ya, jadi disebutkan kami beribadah kepadamu. Lalu disebutkan lagi sebetulnya termasuk ibadah juga. Ya, jadi mendahulukan yang umum beribadah. Lalu yang khusus berdoa. Iya, itu hikmahnya. Nah, yang kedua wahtimaman bi taqdimi haqqihi ta'ala ala haqqi abdi. Ini yang kedua. Ya, hikmah yang kedua, kenapa didahulukan iyyaka na'budu baru iyyaka nasta'in? Adalah lebih memperhatikan ihtimaman dengan mendahulukan hak Allah daripada hak hamba. Kenapa? Karena ibadah itu adalah hak Allah untuk diibadahi. Baru kemudian hak hamba memohon pertolongan. Begitu. Jadi mendahulukan hak Allah dulu. Iyyaka na'budu, ibadah dulu, baru minta pertolongan. Baru berdoa. Ini kalau dari segi hamba ya, dari perspektif seorang hamba, artinya dia harus melakukan kewajiban dulu baru haknya gitu. Ini belum ibadah, belum apa udah berdoa meminta sesuatu, mohon pertolongan. Ibadahnya belum. Kewajiban dulu lakukan. Baru setelah selesai melaksanakan kewajiban ya boleh meminta haknya gitu. Ya. Makanya dalam kehidupan manusia pun ya kewajiban dulu, kerja dulu baru kemudian dikasih haknya. Orang bekerja juga kan begitu, Pak. Bekerja dulu baru setelah selesai pekerjaan dikasih ininya ya upahnya. Ya, nah makanya kata Allah dalam ayat lain wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an. Aku akan mengabulkan permohonan doa orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku idza da'ani fal yastajibuli wal yu'minu bi. Maka hendaklah memenuhi seruanku, memenuhi perintahku dan beriman kepadaku gitu. Jadi penuhi dulu seruan Allah, perintah Allah ya. Hukum-hukum dari Allah ditaati dulu ya, beriman kepada Allah baru kemudian Allah akan memberikan haknya. Ya, jangan sampai ibadah tidak ya lalu hanya memohon pertolongan saja, berdoa saja. Nah, makanya oleh Rasul dalam hadis juga disinggung ya. Bagaimana Allah akan mengabulkan doa ya sedangkan dirinya aja dipenuhi dengan keharaman. Ya, itu kan ada di salah satu hadis di Arba'in ya. Ada seorang lelaki yang pakaiannya compang-camping ya, berdebu.
Lalu dia berdoa kepada Allah mengangkat tangan. Ya, lalu kata Rasulullah dia itu wa mat'amu haram ya, wa mashrabuhu haram, wa malbasuhu haram. Sedangkan makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, wa ghudhiya bil haram, dan dia dipenuhi dengan keharaman, fa anna yustajabu lahu. Bagaimana mungkin dia bisa dikabulkan? Itu ya. Artinya penuhi dulu kewajiban kepada Allah, baru kemudian berdoa. Dan ketika memenuhi kewajiban itu tujuannya ya betul-betul kita dalam rangka ibadah kepada Allah dengan keikhlasan. Bukan ya dengan menjadikan kita laksanakan kewajiban itu karena kita ingin dapat sesuatu, dapat dikabulkan doa di dunia saja, bukan karena itu. Itu beribadah berharap dunia. Ya kan, sholat duha supaya ingin punya rumah bagus gitu. Tujuannya untuk di dunia saja. Padahal ketika Rasul menjanjikan membangun rumah itu di surga, bukan di dunia. Jadi yang diharapkannya jangan untuk dunia gitu. Ya, gitu. Dia melaksanakan saum karena ingin punya hajat. Jadi dijadikan ibadah-ibadah itu untuk tujuan dunia itu salah. Itu yang namanya tidak ikhlas. Ibadah tapi dijadikan tujuan untuk dapat dunia, sehingga ketika mereka merasa belum terpenuhi kebutuhannya mereka ngeluh. Ya kan? Gitu. Sholat melulu juga percuma, sholat tahajud terus, mana gitu buktinya? Karena dia berharapnya di dunia. Salah seperti itu. Ya. Gitu, ingin dapat jodoh, sedekah. Ya, ingin dapat ini. Jadi dijadikan ibadah itu untuk tujuan dunia, itu salah. Ibadah itu untuk akhirat tujuannya. Untuk mendapatkan di surga. Jangan dikait-kaitkan untuk kemudian, dan juga kalau yang berbicara seperti itu salah juga gitu. Iya begitu, salah. Sok pengen apa sini gitu kan, sedekah sini. Ibadah kamu duha, tahajud. Gitu kan? Kamu ingin dapat apa? Itu jadi dihubungkan dengan untuk kepentingan dunia. Itu tidak beradab kepada Allah. Ya, jadi ibadahnya itu hanya untuk tujuan dunia bisa kan? Ibadah itu untuk akhirat. Adapun nanti kita punya kebutuhan kepada Allah ya silakan minta kepada Allah. Gitu. Kecewa. Ya begitu. Katanya percuma ibadah juga. Miskin terus. Dan bukan untuk di dunia ibadah. Sholat, contohnya miskin terus gitu. Tapi betul Pak Ustadz bahwa kayak support itu kan seperti support Ya salah Bu, ininya motivasinya salah. Nah, jadi misalnya kayak kan banyak orang misalnya anaknya mau ujian maunya puasa. Iya salah. Jadi jangan menanamkan motivasi seperti itu. Kita harus menanamkan bahwa ibadah itu karena Allah untuk tujuan akhirat. Tetapi ketika kita ingin dapat lulus ujian, ingin dapat itu, berdoa kepada Allah silakan, itu hak. Nah, tapi kan untuk meminta hak itu penuhi dulu kewajiban kita tadi. Kewajibannya kita sholat, kita apa. Jadi tidak secara langsung kita melaksanakan kewajiban itu dalam rangka memang kita ibadah saja kepada Allah. Ya. Gitu. Sebagai kita layak memohon kepada Allah itu setelah melakukan kewajiban dulu. Ya, kewajibannya bahkan bukan hanya kewajiban ditambah dengan yang sunnah, ya, ibadah kepada Allah. Nah, ketika kita sudah merasa sudah ibadah, sudah maksimal, jadi semata-mata untuk mengukur kita ini sebenarnya layak nggak minta kepada Allah gitu, untuk meminta hak kita, ya. Maka dengan melakukan ibadah itu, tapi tidak secara langsung dengan ibadah langsung ini enggak. Itu dalam rangka supaya kita layak memohon kepada Allah. Berdoa, kalau berdoa minta kepada Allah untuk urusan dunia kan boleh. Gitu. Jadi tidak dijadikan secara langsung kita ingin dapat dunia lalu
melamalkan ibadah ini. Enggak, bukan begitu. Adapun kita dipenuhi atau tidak keperluan kita di dunia, itu kan tergantung Allah yang Maha tahu, yang mengabulkan doa kita. Bisa jadi Allah tidak memenuhi itu karena Allah Maha tahu itu lebih baik bagi kita. Itu. Jadi Allah yang ngatur, biarkan gitu, bukan kita yang ngatur Allah. Ya, itu maknanya ya. Nah, kemudian penulis yang membahas wal ibadah. Nah, apa yang dimaksud dengan ibadah itu? Wal ibadatu ismun jami'un. Ibadah itu adalah nama yang mencakup likulli ma yuhibbuhullahu wa yardahu. Ya, bagi setiap apa yang dicintai oleh Allah dan yang diridhoinya. Minal a'mal, ya, baik itu berupa amal-amal, wal aqwal, ya, perkataan-perkataan, al-zahira, baik yang nampak, wal batinah, ya, dan juga yang tersembunyi secara batin. Ini sebenarnya definisi yang dikemukakan oleh Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah, ya, beliau mengungkapkan definisi ibadah ini. Ini sebetulnya Imam As-Sa'di ini banyak mengutip dari Ibnu Taimiyah, dari Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam tafsir ini. Amal dan apa tadi? Hah? Baik amal dan apa tadi? Perkataan, wal aqwal, dan perkataan yang zahir dan yang tersembunyi, yang nampak dan yang tersembunyi. Jadi disebut ibadah itu maknanya umum, Pak. Setiap yang dilakukan oleh manusia, ya, dalam rangka sesuai dengan apa yang Allah cintai, apa yang Allah ridhoi, itu semuanya ibadah. Jadi jangan menganggap ibadah itu hanya berupa ritual saja. Makanya ada ibadah mahdo, ada ibadah ghair mahdo. Ya. Jadi bahkan seluruh hidup kita itu kita jadikan sebagai bentuk ibadah kepada Allah. Dalam rangka apa? Lima hukum taklifi itu kita jalankan. Misalnya yang kewajiban kita laksanakan, yang sunnah juga kita laksanakan, yang haram kita tinggalkan, yang makruh juga kita tinggalkan, yang mubah, ya, kita niatkan sesuatu yang mubah itu untuk supaya dalam rangka ibadah kepada Allah, sehingga bernilai pahala. Yang mubah misalnya tidur, kita niatkan tidur itu supaya ketika dengan tidur itu kita menjadi kuat lagi, ya, bangun itu fresh lagi untuk melakukan ibadah. Makan sebagainya, hal yang mubah kita niatkan untuk ibadah, jadi bernilai pahala. Jadi sehingga seluruh hidup manusia itu yang tidak akan keluar dari 5 hukum tadi, ketika kita menjalankannya itu semua adalah ibadah gitu. Sehingga ada slogan hayatuna kulluha ibadah. Hidup kita itu seluruhnya ibadah. Bukan hanya sebatas sholat, saum, tidak. Setelah keluar masjid lalu dianggap tidak ibadah, padahal kita sedang ibadah juga. Di rumah ibadah, tempat pekerjaan ibadah. Ya, selama dalam pekerjaan yang kita lakukan itu mengikuti hukum-hukum Allah. Ya, bahkan berdoa dulu kepada Allah, mohon pertolongan, ya kan? Itu dalam pekerjaan itu tidak melupakan Allah, itu jadi ibadah semuanya. Ya. Dalam 5 hukum itu yang tadi udah tahu kan? 5 hukum, iya, wajib, sunnah, mandub, ya, haram, makruh, mubah. Jadi semua yang dilakukan oleh manusia itu tidak akan keluar dari 5 hukum ini. Apakah itu wajib, sunnah, haram, makruh, mubah? Kebanyakan kan mubah, Pak. Mubah itu artinya boleh dilakukan, boleh tidak, pilihan. Yang mubah itu sebenarnya dikembalikan kepada kita, mana yang lebih maslahat ketika kita dihadapkan dengan pilihan-pilihan sesuatu yang mubah. Kalau belajar kan hukumnya apa, Pak? Yang paling ini kan wajib, Pak, ya, wajib fardu ain bahkan belajari agama. Ya? Iya, ala kulli muslim. Talabul ilmi. Itu juga bisa berubah. Ada yang dari mubah ke makruh dan ke haram. Dari, iya, itu bukan, tapi secara asal kalau yang mubah itu asalnya mubah.
gitu. Nanti jadi berubah jadi haram itu karena ada faktor yang lain. Itu alasan yang lain. Hah? Kalau mengubah itu bisa jadi wajib juga nggak Ustaz? Kalau mengubah Enggak bisa. kan katanya kalau ini bisa jadi dia bisa jadi makruh atau haram. Kalau mengubah itu tapi Satu yang bisa juga sih sebetulnya, cuman misalnya apa ya? Bahkan yang tadinya haram jadi mubah, dan mubahnya jadi wajib. Misalnya makan babi ya haram ya, tapi kalau dalam kondisi darurat, terjebak di hutan misalnya, tidak ada lagi makanan kecuali itu babi itu, ya itu kan jadi mubah, jadi boleh, karena darurat itu bisa menjadikan boleh suatu yang haram. Tapi ketika orang itu kalau tidak makan dia akan mati, makanya jadi wajib dia makan itu untuk supaya dia tidak mati, karena menjaga kelangsungan hidup itu wajib hukumnya. Menjaga jiwa manusia itu wajib. Jadi memang ada kondisi-kondisi yang kemudian membuat jadi berubah begitu. berarti itu tergantung ketahanan seseorang terhadap penderitaan itu kan misalnya dimakan tergantung ketahanan seseorang dia bisa Iya, tergantung orang itu. Dia kalau misalnya tanpa pas satu tidak makan itu masih kuat, masih hidup, ya berarti dia tidak boleh makan itu, tetap haram. Jadi ngukur darurat juga harus betul-betul teliti ya, sesuai ya, dengan kondisinya mengukur darurat itu. Ada kondisi kan kalau misalnya dia tidak misalnya punya makanan, dia kan wajib makan saja. Dan dia tidak menemukan sesuatu kecuali misalnya di tempat orang lain. Dan ketika dia bisa, kadang-kadang dia coba meminta dan dikasih, dia kan boleh mencuri Ustaz. Minta lagi ke yang lain dulu, Pak, usaha dulu. Cari dulu. kan kalau di hutan kita masih bisa makan yang lain Ustaz nggak perlu sampai ke babi gitu kalau masih ada tumbuhan masih bisa makan tumbuhan. Iya, jadi sebetulnya untuk sampai ke darurat itu sulit, Pak. Ya, untuk sampai ke darurat itu sulit. Jadi karena sebetulnya Allah sudah memberi kemudahan. Ada kalau nggak bisa ini, bisa ini. Jadi mesti banyak pilihan-pilihan. Jadi darurat itu nggak sembarangan juga. Ada kasus itu kalau nggak salah di Amerika Selatan, pesawat jatuh itu di hutan di salju. Nah terus ada yang meninggal itu dimakan karena nggak ada makanan lagi. Iya, kalau Ya, memang darurat seperti itu, ya nyari kemana susah. ya itu kan artinya darurat, boleh, jadi boleh. Tapi kalau ada orang yang misalnya bertahan sampai mati juga, itu hukumnya Ustaz, misalnya dia merasa pokoknya dia harus bertahan sampai ya seperti kasus itu sampai pertolongan datang. Ada yang bertahan tidak mau memakan daging manusia itu, tahan terus tapi akhirnya dia mati gitu. Itu termasuk seorang yang menzalimi diri sendiri atau gimana Ustaz? Atau dia karena kan pertolongan yang mau datang itu kan nggak tahu kapan datangnya gitu. Iya, padahal sudah dibolehkan kalau dalam kondisi darurat itu. Sudah dimubahkan, dihalalkan dia makan itu. Ya, atau bisa jadi dia merasa kuat padahal enggak. Itu kembali lagi kepada orang itu. Apakah dia itu sebenarnya tidak ingin meninggal kan, siapa yang meninggal gitu kan. Sebenarnya bisa jadi dia beranggapan saya masih kuat sampai datang, tapi ternyata tidak. Ya mudah-mudahan dia dimaafkan dengan itu. Kedaruratan juga kan ada batas. Iya, ada batasnya. Istilahnya tidak mak gitu. Kan di Quran juga illa manituro goiro bagin wala adin. Goiro bagin artinya sebenarnya dia tidak menginginkannya, hanya terpaksa gitu kan. Wala adin, dan tidak berlebihan. Itu hanya sebatas untuk menghilangkan lapar saja. Ketika sudah hilang laparnya sudah, tidak sampai berlebihan.
ghairu bagin wala adin. Wal isti'anah dan isti'anah. Isti'anah mohon pertolongan itu apa ya? Al-i'timadu 'ala Allah taala. Berpegang teguh kepada Allah taala fi jalbil manafi, di dalam mendatangkan kemanfaatan, wa daf'il madari, ya, dan menolak atau mencegah kemadorotan. Ma'asiqati bihi, yang disertai dengan percaya, yakin kepada Allah, fi tahsili dzalika, di dalam menghasilkan hal itu. Jadi memohon pertolongan Allah kepada Allah itu ya untuk apa yang menjadi kemaslahatan bagi manusia. Ya, dan bisa mencegah kemadorotan. Ya. Dan doa yang paling mencakup mana itu semua kan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati. Itu udah mencakup semuanya. Ya, memberikan kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat udah. Cakup semuanya itu. Jadi kalau doa Tadi itu rinci terus juga. menerus nggak apa? Hah? Doanya itu terus menerus nggak apa-apa? Iya nggak apa-apa. Artinya dia pokoknya kan dia lebih berhusnudzon berarti kepada Allah. Allah yang tahu yang baik itu seperti apa, meskipun tanpa dirinci. Tapi kan kadang-kadang manusia itu ingin apa namanya secara spesifik gitu ya, ingin apa itu boleh-boleh saja. Tidak. Yang jelas kita disuruh untuk memperbanyak doa. Gitu. Meskipun doanya satu tapi terus menerus kan menjadi banyak juga, Pak. Atau mau ditambah dengan doa yang lain ya silakan. Ya, karena doa itu nanti akan ada hasilnya juga di akhirat meskipun tidak langsung dikabulkan di dunia. Kalau doa berjamaah itu gimana sih? Kan kayak pembicara kita kan nggak sama dengan yang sampaikan oleh misalnya yang membacakan doa itu. Ya biasanya yang dibacakan itu doa-doa yang umum yang dibutuhkan oleh semua, makanya. Itu kayak Robbana Hablana itu kan yang doa-doa di Quran, kan doa di hadis. Itu dibutuhkan oleh semua, Pak. Nah, itu kalau di pertemuan kan biasanya suka diawali dengan doa. Ada acara rapat atau ada seminar atau apapun diawali dengan doa. Nah, apakah ada tuntunan dari Rasulullah doa semacam itu? Berdoa sih secara ini kan tidak apa namanya, ada perintah-perintah yang secara umum, Pak. Artinya kapan saja dalam kondisi apa kita berdoa, tidak dibatasi. Ya, dan ketika tidak ada larangannya silakan gitu, boleh-boleh saja. Karena kan di tempat-tempat seperti itu kadang-kadang tidak bercampur. Ada orang non muslimnya juga. Ya nggak apa-apa, orang non muslim ya biarin aja, dia diam aja gitu. Jadi misalnya ada seorang yang berdoa, yang lain mengaminkan saja. Yang lain mengaminkan. Pernah kejadian kan dipimpin oleh non muslim. Negara udah tahun kemarin. Iya, ya kita biar diam aja, tidak menginikan gitu. Tidak apa namanya mengaminkan doanya, tidak ini. Itu biarin aja. Karena kan dia memohonnya kepada Tuhan selain Allah berarti. Ya, itu berarti tadi ya karena selainnya itu. Dia memohon pertolongan kepada selain Allah, sedangkan kita hanya kepada Allah. Tidak boleh kita mengaminkan. Kalau mengaminkan artinya kita menyetujui gitu kan. Berdoa kepada selain Allah. Gitu. Kalau doa-doa itu kan kadang yang nggak hafal doanya. Yang dibacakan itu maknanya apa gitu. Nah, itu gimana ya posisi kita? Ya paling kalau kita husnudzon dia seorang ustadz, dia pasti berdoa yang benar, ya kita aminkan. Kecuali kalau ini kayaknya aneh gitu, doa apa
Kalau doa-doa yang biasa saya kira pasti walaupun nggak paham tapi akrab gitu kan doa ini. Tapi tahu lah intinya ini apa gitu. Berdoa apa. Kalau Gitu. istighosah, Istighosah gimana Pak doanya? iya saya juga nggak hafal tuh. Dan kalau pernah saya baca itu ya ada apa namanya, apa, menyebut-nyebut Abu Bakar, Umar dan sebagainya. Ya memang kita harus paham dulu sih Pak. Lihat doanya dulu apakah karena bisa jadi ada yang berlebihan. Ada tawasul kan, tawasul yang dibolehkan itu hanya pada ketika hidup Pak, ketika sudah meninggal enggak. Tapi ini kan tawasul malah kepada sahabat, kepada Syekh Abdul Qadir Jailani. Ya dalam istighosah itu ada tawasul. Iya ya berarti kalau ada itu ya berarti tidak boleh Pak. Langsung nggak boleh kepada Nabi. Kalau sudah meninggal. Tawasul itu maknanya apa? Melalui perkara. Jadikan perantara. Iya. Ya tidak boleh Pak kalau kan kepada Nabi sekalipun kalau udah meninggal, pada sahabat. Tawasul itu kalau ada kaitannya karena kan kadang ini ya kan sain itu jadi kita berdoa hanya kepada Allah saja, tidak perlu pakai perantara. Tawasul itu perantara. Ya. Nah yang dibolehkan itu misalnya kalau Nabi masih hidup ya minta doa kepada Nabi yang mendoakan itu boleh. Kepada orang soleh yang masih hidup. Ya orang soleh minta didoakan. Gitu. Kalau minta didoakan kita mendoakan orang lain kan bisa, bukan dalam arti tawasul secara ini. Ya terus juga dengan amal soleh, tawasul dengan amal soleh kita itu boleh. Maksudnya menyebut-nyebut ada amal kita sebelumnya. Ya Allah saya sudah melaksanakan ini, tolong ini gitu, tawasul itu boleh. Itu kan ada kisahnya itu yang 3 orang. Itu kan contoh tawasul dengan amal soleh. Itu. Yang pertama itu dia apa namanya punya orang tua ya, dia berbakti sampai melebihkan daripada keluarganya sendiri. Terus ada yang apa namanya punya upah seorang karyawannya yang tidak ada, misalnya diberikan itu ternak berkembang biak, pas dia datang dikasih semua. Yang ketiga mah yang digoda oleh perempuan, tergoda ya akhirnya bisa meninggalkan perzinahan. Jadi sebutkan ya Allah, kalaulah aku melakukan ini ikhlas untukmu maka bukakanlah. Jadi kan di dalam gua itu terjebak ya, tertutup batu besar. Dengan doa itu akhirnya sedikit-sedikit terbuka, akhirnya bisa keluar. Itu ada di hadis itu cukup panjang hadisnya di Riyadhus Shalihin ada ya hadis itu. Ya sedikit lagi di satu ayat Pak ya, wal qiyamu bi ibadatillahi wal isti'anati bihi, dan mendirikan ibadah dan memohon pertolongan kepada Allah huwal wasilah li sa'adatil. Ini wasilah lagi tawasul. Dia adalah wasilah perantara untuk kebahagiaan yang abadi. Wan najati min jami'i syururi, dan selamat dari seluruh keburukan. Fala sabila ilan najati illa bil qiyami bihima. Tidak ada jalan menuju kepada keselamatan kecuali dengan melaksanakan keduanya, itu ibadah kepada Allah dan mohon pertolongan pada Allah. Wa inna ma takunul ibadatu ibadatan. Beliau menegaskan hanyalah ibadah itu menjadi ibadah. Artinya menjadi ibadah yang diterima idza kanat ma'khudatan an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam.
apabila diambil dari Rasulullah, artinya sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Karena ibadah ini kan sesuatu yang tidak diketahui oleh manusia. Ya, sampai Allah menjelaskan melalui wahyunya. Jadi ibadah itu kan nggak tahu kita seperti apa harus menyembah Allah. Makanya kalau orang jangan berani melakukan yang dia tidak tahu. Ngarang-ngarang, akhirnya ya seperti orang-orang musyrik, karena mereka tidak tahu kan, mereka tidak tahu cara menyembah Tuhan itu bagaimana menyembah Allah itu. Mereka buat patung-patung gitu kan, lalu disembah. Ya, membuat ritual-ritual ya yang mereka buat sendiri. Itu ibadah itu harus sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW. Ittiba ya, mengikuti Nabi. Yang kedua, maksudan biha wajah Allah, ini ikhlas. Yang dia maksudkan adalah wajah Allah. Jadi ini syaratnya dua, Mbak. Ibadah itu pertama ittiba, mengikuti Nabi. Yang kedua ikhlas, harus karena Allah. Syarat ibadah itu. Fahadzainil amrayn takunu ibadatan. Dua perkara ini ya akan menjadi ibadah. Wa dzikrul isti'anah ba'dal ibadah ma'aduhu liha fiha. Ada disinggung lagi ya yang pembahasan sebelumnya, menyebutkan isti'anah, memohon pertolongan setelah ibadah. Jadi iya kana budu dulu lalu iya kana stain. Jadi kenapa disebutkan lagi iya kana stainnya? Walaupun secara umum ibadah sudah mencakup. Ya, ini disebutkan lagi hikmah lainnya, lihtiyajil abdi fi jami ibadatihi ila isti'anati billahi ta'ala. Ya, kenapa? Karena seorang hamba itu di dalam seluruh ibadahnya membutuhkan pertolongan kepada Allah. Jadi dalam melaksanakan ibadah juga butuh pertolongan. Kalau tanpa ada pertolongan dari Allah ya kita tidak bisa beribadah. Gitu kan? Makanya dalam salah satu doa yang diajarkan Nabi, Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadat. Allahumma a'inni, ya Allah bantulah aku, a'inni. Ya Allah bantulah aku ala dzikrika, untuk mengingatmu, wa syukrika, dan bersyukur kepadamu, wa ibadatika, wa husni ibadatika, dan baiknya ibadah kepadamu. Jadi dalam melaksanakan ibadah pun kita mohon pertolongan kepada Allah. Kita bisa melaksanakan sholat, zikir, membaca Quran, termasuk belajar, ini semua atas pertolongan Allah. Ya. Fa innahu illam yu'inhu Allahu, ya karena sungguhnya kalau Allah tidak menolongnya, lam yahsul lahu ma yuriduhu, tidak akan ya dia menghasilkan apa yang dia inginkan, min fi'lil awamir, dari melaksanakan perintah, wajtinabin nawahi, dan menjauhi larangan-larangan. Ya, itu Pak, kalau kita gali dari satu ayat nih luar biasa ya kandungan maknanya. Bisa kita pahami, bisa kita amalkan, menjadi keyakinan yang harus selalu kita jaga. Sehingga kalau orang sudah paham makna iya kana budu wa iya kana stain, dia tidak akan mau beribadah kepada selain Allah. Ya kan, beribadah tanpa mengetahui tuntunannya dari Nabi. Dia harus mengikuti. Ya. Bahkan makna ini sangat luas sekali, Pak. Ini mencakup seluruh hidup manusia, itu kan ibadah dan isti'anah ini. Makanya Ibnul Qayyim Al-Jauziyah itu menyusun satu kitab ya, Madarijus Salikin fi Manazili Iyyaka na'budu wa Iyyaka nasta'in. Jadi dari satu ayat itu dibahas dalam satu kitab besar. Ya. Wallahu a'lam, Pak ya. Masih ada enggak yang ditanyakan? Kalau yang tadi kalau makul didahulukan dari amil itu baru menjadi di tiap kalimat itu kan Pengkhususan. Iya, Bu. Jadi kalau maf'ul bihnya didahulukan dari fi'il fa'ilnya itu bermakna pengkhususan. Wa iyaya farhabun.
Wa ilaihi yurja'un itu semuanya bermakna itu. Ketika si maf'ul bih-nya didahulukan dalam setiap kondisi, dalam setiap Di Quran kan banyak. banyak di Quran banyak. Itu semua bermakna pengkhususan. Ya, tapi cara membuat qasar atau hasar pengkhusus itu tidak hanya ini. Ya, termasuk juga an-nafi wal istisna, menafikan dan mengecualikan. La ilaha illallah itu juga sama pengkhususan. Tidak ada Tuhan selain Allah. Jadi Tuhan itu hanya Allah pengkhususan. Atau menggunakan innama. Itu innama ilahukum ilahu wahid. Ya, hanyalah itu juga sama. Innama itu pengkhususan. Jadi ada beberapa cara ya dalam membuat cara pengkhususan itu ya, itu dipelajari dalam ilmu balaghah namanya, ilmu balaghah. Bentuknya macam-macam. Macam-macam ada. Ya salah satunya aja di antaranya. Ya makanya Pak belajar tafsir itu harus paham ilmu bahasa. Sangat erat kaitannya, ini kan Al-Quran itu bahasa Arab. Jadi harus paham ilmu bahasa Arab, ilmu nahwu shorof, ilmu balaghahnya, ilmu prodat, sakatanya, asal usul makna kata dan sebagainya. Ya, harus itu. Jadi jangan sampai, makanya ya kita pelajari kitab-kitab tafsir yang sudah ditulis oleh para ulama. Jangan nafsirin Quran dari terjemah doang, dari terjemahan Quran lalu disimpulkan sendiri. Itu bahaya, bisa terjerumus pada kesalahan. Karena dia bisa mengira-ngira maknanya. Dia tidak bisa dikira-kira. Ilmu-ilmu Islam itu ilmu-ilmu pasti, ilmu eksak gitu, bisa dikira-kira. Jadi ada ini kalau yang ayat-ayat mutasyabih itu Gimana? ya itu gimana? Itu kan nggak jelas. Iya makanya oleh para ulama tidak terlalu dibahas ayat mutasyabihat. Ya kan jelas dalam surat Ali Imran itu apa namanya wa hunna apa wa ammal ladzina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tasyabaha. Gitu. Sedangkan orang beriman yaquluna amanna bi kullum min indi rabbina. Beriman saja, semuanya berasal dari Tuhan kami. Yakin saja hal-hal yang mutasyabihat. Misalnya huruf-huruf muqatta'ah di alif lam itu tidak tahu maknanya. Allahu a'lam bimuradihi, Allah yang lebih tahu maknanya. Jadi kalau mau menggali hikmah dari itu ada hikmah, tapi hikmah itu kan bukan sedang menjelaskan makna dari ayat mutasyabihat itu bukan. Hikmah itu kan menggali hal lainnya. Apa hikmahnya Allah menyebut alif lam mim di awal surat? Ya kan alif lam ra itu digali oleh para ulama. Hikmahnya adalah Allah ingin menegaskan bahwa Quran ini berasal dari Allah. Itu kan yang huruf muqatta'ah itu setengah dari huruf jaiyah jumlahnya. Jadi ingin menegaskan bahwa kalian ini orang-orang Arab berbicara dengan bahasa Arab dengan huruf-huruf yang sama dengan huruf-huruf ini. Tapi kalian tidak bisa membuat yang semisal dengan Al-Quran. Makanya biasanya setelah huruf muqatta'ah ini selalu disebutkan tentang Al-Quran. Alif lam mim dzalikal kitabul Quran. Tapi tidak semuanya. Tanzilul kitab, semuanya tentang Quran. Setelah hampir semuanya, tidak semua, hampir semuanya. Jadi itu kalau itu menggali hikmah, Pak. Bukan ingin menelusuri apa makna alif lam mimnya, itu bukan. Ya, termasuk juga ayat-ayat mutasyabihat secara hakikat, misalnya sifat-sifat Allah secara hakikat kan tidak tahu. Ya, misalnya yadullah, tangan Allah, atau diartikan kekuasaan Allah itu hanya sebatas usaha manusia untuk mengartikan ayat itu, tapi bukan berarti kemudian menelusurinya karena tidak tahu hakikat sebenarnya. Iya, kita kan hanya menafsirkan, mengartikan
sesuai yang kita pahami sebagai manusia, dan kita tidak dituntut untuk mengetahui hakikat sebenarnya. Begitu. Kadang-kadang ada banyak orang yang apa namanya mengutak-atik ayat-ayat. Ya. Ya harus pakai ilmu lah. Misalnya apa ya? Bukan dengan ilmunya, jadi dengan cara apa ya, cocokologi gitu ya, kayak menghitung nomor-nomor dan sebagainya. Itu sebenarnya tidak sesuai dengan tujuan dari Quran. Itu tujuan memberi petunjuk gitu, bukan untuk diutak-atik begitu. Kalau misalnya mau melihat jumlah huruf dan sebagainya, ya silakan, tapi dalam rangka semata-mata ingin membuktikan bahwa Quran ini sangat rapi susunannya. Sangat rapi, silahkan. Tapi kemudian jangan sampai dari angka-angka itu jadi ditafsirkan jadi makna ini begini, jangan. Itu jadi sesuai dengan ilmunya kalau begitu. Cocokologi misalnya, ini kejadian ini tanggal sekian, oh berarti di ayat ini nih, ini berarti ini. Itu cocokologi, mencocok-cocokkan. Iya. Gitu Pak. Wallahu a'lam bishawab, ya mungkin sampai situ dulu ya. Satu ayat ini lumayan kita bahas, mudah-mudahan ada ilmu ya yang bisa kita pahami dan kita amalkan. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.